HASEP mengamati letusan Gunung Ruang yang meletus di Sulawesi Utara. Nah, Gunung Ruang memiliki tinggi 720 meter dengan kemiringan sepertiga. Kemudian HASEP melihat puncak gunung dengan sudut elevasi alfa dan melihat asap puncak letusan dengan sudut elevasi beta dengan tangan alfa 1/4, tangan beta 2/3. Nah, jadi awalnya dari gambar ini kita bisa buat segitiga-segitiganya ya. Nah, kita lihat karena di sini ada sudut elevasi beta yang dimana beta itu yang dia HASEP itu melihat HASEP di sini melihat puncak letusannya ada di sini. Berarti beta dari alas ke puncaknya. Nah, kita coba keluarkan biar enak lihatnya. Di situ ada keterangan tangan alfa 1/4, tangan beta 2/3, kemiringan gunung 1/3. Nah, pertama karena 1/4 sama 1/3 di sini ya. Nah, 4/3 itu kan dari alfa sama beta, sudut alasnya sama-sama AD. Maka kita cari KPK dari 4/3, yaitu 12. Maka kalau 1/4 itu adalah 3/12, ya kita kali 3. Kalau 2/3, 3 biar jadi 12, kita kali 4. Maka jadinya 8/12. Sehingga bisa kita tulis di sini. Nah, untuk yang beta berarti untuk AD-nya 12X ya, maka AC-nya adalah 8X. Nah, kemudian untuk yang alfanya 3/12 ya, maka di sini untuk sudut alfa kita bisa dapat depannya adalah AB nih ya. AB itu 3-nya, berarti 3X. Otomatis yang BC-nya adalah 8X dikurang 3X, yaitu 5X. Nah, kemudian karena kemiringan gunungnya itu adalah 1/3, berarti karena ini 3 ya, 3X, berarti bawahnya adalah AF nih ya. Berarti 1/3 itu 3 per berapa sih? 3/9, maka AF-nya adalah 9X. Otomatis FD-nya adalah 12X dikurang 9X, yaitu 3X. Nah, tinggi gunung 720 ya kan? Tinggi gunung adalah si 3X-nya nih. Berarti 3X kita samain dengan 720, dapat X-nya 240. Nah, di nomor ini jarak HASEP terhadap ujung kaki gunung. Berarti yang mana ini? Kita tahu dari yang tadi untuk X-nya 240. HASEP kan posisinya di D nih. Kaki gunung itu yang F. Berarti kita mencari D ke F. Nah, D ke F itu berapa? Dari yang tadi kita dapat FD adalah 3X. Kalau X-nya 240, maka FD-nya adalah tinggal 3 kali 240. Maka dapat FD-nya adalah 720. HASEP mengamati letusan Gunung Ruang yang meletus di Sulawesi Utara. Gunung Ruang tersebut memiliki tinggi 720 meter dengan kemiringan sepertiga. Kemudian HASEP melihat puncak gunung dengan sudut elevasi alfa dan melihat puncak atas letusan dengan sudut elevasi beta. Tangan alfa 1/4, tangan beta 2/3. Nah, di sini kita lihat ada dibantu segitiganya ya. Di sini ada sudut alfanya dari HASEP melihat puncak gunungnya. Kemudian beta itu yang mana? Beta itu dari HASEP sini melihat puncak letusannya di sini. Nah, kalau digambarkan mungkin ada segitiga yang begini ya. Nah, beta itu berarti dia ngedongak ke atas ya. Kurang lebih betanya itu di sini. Nah, kita gambarkan di luar nih biar enak. Nah, dari tadi ada tangan alfa sama tangan alfa 1/4, tangan betanya 2/3, kemiringan gunungnya 1/3. Kita pakai di mana sih? Nah, pertama untuk alfa sama beta, alfanya yang di sini, betanya yang di sini. Nah, berarti untuk segitiga siku-sikunya ada yang sama tuh, yaitu sisi AD ya, dari A ke D ini sama nih. Nah, berarti kita lihat biar enak ya, 4/3 kita cari KPK-nya nih biar sama begitu ya. 4/3 KPK-nya adalah 12. Maka 1/4 kita ubah jadi 3/12, kemudian 2/3 kita ubah jadi 8/12. Sehingga
Pertama untuk segitiga ACD ya, kita bisa buat 8/12 itu berarti yang AD-nya adalah 12, 12X, kemudian AC-nya 8, kita ubah jadi 8X. Nah, ini makanya kita ubah ke 12. Kenapa? Untuk yang sudut alfa, AD-nya kan 12X, berarti yang tingginya si AB nih. AB-nya 3 di situ kan, berarti jadinya 3X. Otomatis yang BC-nya bisa kita kurangin, 8X kurang 3X jadinya 5X. Kemudian kemiringan gunung sepertiga. Sepertiga itu bisa kita buat jadi 3/9. Nah, kemiringan gunungnya kan yang di sini nih, ya kan, yang gunungnya. Makanya di depannya AB itu 3, ya kan, 3X, berarti AF-nya 9, yaitu 9X. Maka FD tinggal kita kurangin 12X kurang 9X, yaitu 3X. Nah, diketahui di soal, di wacana, tinggi gunungnya 720. Tinggi gunungnya adalah si 3X. Kita samain 3X sama dengan 720. Dapat X-nya adalah 240. Nah, di soal, tinggi letusan terhadap puncak gunung adalah berapa meter? Nah, kita lihat di gambarnya sini. Nah, tinggi letusannya terhadap gunung berapa? Tadi gunungnya kan yang ini nih ya, tinggi gunungnya 3X. Nah, letusannya berarti yang di sini nih ya, yang 5X. Nah, kita bisa tahu tadi X-nya 240. Maka tingginya adalah 5X alias 5 kali 240, yaitu 1200. Hasep mengamati letusan Gunung Ruang yang meletus di Sulawesi Utara pada 15 April 2024. Gunung memiliki tinggi 720 dengan kemiringannya sepertiga. Hasep melihat puncak gunung dengan sudut elevasi alfa, puncak atas asap letusan dengan sudut elevasi beta. Tangan alfanya 1/4, tangan betanya 2/3. Nah, di sini udah disediakan gambarnya nih untuk mempermudah. Alfanya di sini, betanya yang di mana? Dia ngelihat dari si Hasep, ngelihat ke puncaknya. Puncaknya di sini nih. Ya, berarti kalau bisa kita lihat sudut betanya adalah yang ini nih, ya, yang di sini. Nah, ini sudut betanya. Nah, kita coba keluarkan segitiganya dari gambar. Nah, di situ tadi ada keterangan tangan alfa, tangan beta, sama kemiringan gunung ya. Karena alfa betanya di segitiga ini, alfanya adalah di segitiga ABD, betanya di segitiga ADC. Nah, di sini yang alasnya, ingat tangan itu adalah depan per samping, ya, depan per samping. Nah, di kedua segitiga ini sama-sama ada sisi yang sama nih, yaitu sisi AD. Ini adalah sisi sampingnya. Nah, karena ini 1/4, sampingnya 4, untuk beta sampingnya 3, berarti kita cari KPK-nya dari si 3 sama si 4. KPK-nya adalah 3 sama 4, 12. Maka kita jadikan per 12. 1/4 berarti jadi 3/12, 2/3 jadi 8/12. Nah, pertama di segitiga ADC 8/12 nih. Berarti kita buat depannya 8, sampingnya 12. Kemudian di segitiga ABD 3/12 tangannya. Berarti depannya 3, yaitu AB ya. AB itu 3 dengan AD-nya 12. Otomatis si BC dapatnya dari 8 kurang 3 ya, yaitu 5X. Kemudian kemiringan gunung 1/3. Nah, di sini kemiringan gunungnya kita bisa lihat di segitiga ABF. 1/3 udah ada depannya 3X nih. Berarti 1/3 kita buat jadi berapa nih? Kita buat 3/9 ya, biar sama. Otomatis berarti AF-nya adalah 9X, FD-nya adalah 3X. Nah, kemudian ada di situ tinggi letusan ya. Tinggi gunung. Tinggi gunung berarti kan si 3X nih adalah 720. Samain. 3X sama dengan 720. X-nya 720 kita bagi 3 ya. Nah, jadinya 240. Nah, yang ditanya di sini, lahar dari puncak gunung menuruni gunung sampai ke titik D. Tadi titik D yang di mana? Dari puncak gunungnya itu B ya. Nah, ada lahar jalan sampai ke titik D nih. Berarti kalau kita lihat di sini jalannya dari B
Dari B kita jalan ke F begitu ya. Habis itu dari B ke F lanjut F-nya ke D. Berarti jaraknya adalah BF tambah dengan FD begitu. Nah, di sini tadi X-nya udah kita dapat 240 ya. Nah, yang mudah FD-nya nih, ya kan? FD-nya udah mudah. FD-nya itu kan 3X nih. Berarti 3 kali 240 yaitu 720. Itu untuk FD-nya. Kemudian BF-nya gimana? Kita bisa buat dengan Pitagoras. Karena 3 sama 9 kan, berarti akar dari 3X pangkat 2 tambah 9X pangkat 2. Ya, jadi 9 tambah 81 ya, 90. 90 itu 9 kali 10, berarti 3X akar 10. Nah, ganti X-nya dengan 240, terus akar 10 bisa kita buat jadi akar 2 kali akar 5, begitu ya. Nah, akar 2 sama akar 5 ada nilainya 1,4 sama 2,2. Tinggal kita kalikan. Nah, 3 kali 240 kali akar 2 kali akar 5. Akar 2-nya 1,4, akar 5-nya 2,2, dapat 2218. Nah, yang ditanya jarak tempuh lahar BF sama FD. BF-nya 2218, FD-nya tadi ya. FD-nya adalah 720, tinggal hitung. Jadinya 2938. Jawaban yang B. Dalam merancang tangga dan titian harus memperhatikan kemiringan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. Jalan yang menanjak juga memiliki kemiringannya. Kalau terlalu curam, nanti kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Tempat parkir juga demikian. Nah, di Jepang memiliki peraturan perundang-undangan untuk kemiringan suatu jalan atau lintasan sebagai berikut di sini. Ada kemiringan untuk kursi roda nggak boleh lebih dari 0,12. Parkir nggak boleh lebih dari 0,2, terus tangga bangunan nggak boleh lebih dari 0,75, trotoar untuk pejalan kaki nggak boleh lebih dari 0,25. Kita batasannya di situ. Nah, sekarang di sini seorang insinyur sipil akan membangun jalan khusus untuk kursi roda di sebuah masjid untuk ketinggian lantai masjid 1,5 meter dari jalan raya. Berapa jarak masjid dan jalan raya terpendek yang harus dibangun agar kursi roda aman, begitu ya. Nah, berarti kita bisa buat segitiganya ini ya. Tingginya 1,5 meter, terus jaraknya adalah si X ini yang kita cari. Nah, tadi untuk kursi roda jaraknya berapa? Kemiringannya adalah 0,12. Ingat, untuk kemiringan itu sama aja seperti gradien ya. Jarak tegak dibagi jarak mendatar. Nah, tinggal kita bagi tuh. Berarti 0,12 adalah 1,5 bagi X. Tinggal kita kali silang ini ya. Maka dapat X-nya adalah 1,5 bagi 0,12. Dapatnya adalah 12,5 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Dalam merancang tangga dan titian, haruslah memperhatikan kemiringan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Jalan yang menanjak itu juga memiliki kemiringan. Jika terlalu curam, kendaraan akan mengalami kesulitan untuk melintasinya. Tempat parkir juga demikian. Kalau terlalu miring, itu nggak aman buat pengendara ataupun mobilnya. Nah, Jepang memiliki peraturan undang-undang untuk kemiringan suatu jalan atau lintasan yang aman sebagai berikut. Di sini untuk kursi roda nggak boleh lebih dari 0,12, parkir nggak boleh lebih dari 0,2, tangga nggak boleh lebih dari 0,75, trotoar nggak boleh lebih dari 0,25. Nah, soalnya di sebuah pasar modern di Kanagawa akan dibangun tempat parkir mobil, sebuah tangga, dan trotoar bagi pejalan kaki. Tentukan kebenarannya nih. Nah, ini agar lebih aman, tukang menerapkan kemiringan segini untuk parkir, terus berpindah ke atasnya berarti tangga ini ya. Kalau 6 meter minimal 10 meter. Terus untuk trotoar, tukang batu menetapkan kemiringan 0,24. Nah, tadi kita ada batas kemiringannya ya, kita tampilkan lagi di sini. Nah, pertama di sini yang pertama untuk parkir.
parkir di sini harusnya 0,2, nggak boleh lebih, berarti harusnya kurang sama dengan 0,2. Sedangkan di sini 0,25. Ini ternyata lebih besar ya. Berarti pernyataan 1 salah. Kemudian yang mudah lagi yang ketiga dulu. Untuk trotoar itu 0,25 ya. Berarti harus kurang dari sama dengan 0,25. Sedangkan di sini 0,24 lebih kecil ya. Berarti boleh nih ya, betul. Kemudian untuk berpindah dari lantai dasar ke lantai atasnya yang berjarak 6 meter, panjang tangga yang dibutuhkan minimal 10 meter, begitu ya. Berarti kalau misalkan kita buat untuk tangga itu kan 0,75 ya ini. Nah, kita bisa buat segitiga siku-sikunya aja di sini ya. Jarak tingginya adalah 6 meter, begitu ya kan, jarak lantainya berjarak 6 meter ya, berarti tingginya 6 meter, terus minimalnya 10. Berarti kalau minimal aja 10 dengan Pitagoras, kita bisa dapat yang alasnya akar dari 10 pangkat 2 kurang 6 pangkat 2 ya. Ini triple Pitagoras kebetulan, yaitu 8. Maka gradiennya adalah tinggal tegak bagi yang mendatar, 6/8. 6/8 itu berapa? 6/8 itu 0,75. Ini gradiennya 0,75. Sedangkan di sini harus lebih kecil sama dengan berapa tuh? 0,75 juga. Berarti sesuai ya, masih ya. Maka ini betul. Maka di sini pernyataan yang benar adalah yang kedua sama yang ketiga. Diagram di bawah menunjukkan data COVID-19 di DKI Jakarta. Data berlangsung berdasarkan kelompok orang yang berstatus ODP dan PDP pada per 1 Maret 2021. Nah, ini datanya. Kemudian jumlah laki-lakinya 888 orang, perempuannya 915 orang. Nah, di soalnya berdasarkan diagram tersebut, kelompok usia yang diduga mudah terinfeksi ada di kelompok usia mana? Nah, ini kakak tampilkan gambarnya. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, gampangnya sih lihat aja lah yang garisnya itu paling panjang. Nah, ada 2 tuh kemungkinan yang paling panjang ya, yaitu yang 30-39 dan 20-29. Itu yang paling banyak. Di sini berarti ada di antara A atau B, begitu ya. Nah, tinggal kita jumlahkan nih. Pertama untuk yang 30-39, berarti ini gimana nih? 230 tambahin dengan 201 ya, 201. Berarti hasilnya adalah 431. Kemudian yang kedua, yang 20-29 kita jumlahkan 248, tinggal ditambah dengan 176. Nah, jadi berapa nih? 8 tambah 6, 14. 45 tambah 7, 12. 424. Nah, dari data terlihat 431 sama 424. Lebih besar 431. Maka jawabannya adalah yang 30-39, yaitu B. Diagram di bawah menunjukkan data COVID-19 di DKI Jakarta. Data berdasarkan kelompok orang yang berstatus ODP dan PDP per 1 Maret 2021. Nah, ini ada datanya, grafiknya ya. Kemudian ada jumlah laki-laki 888 orang dan jumlah perempuan 915 orang. Nah, berdasarkan diagram tersebut, rata-rata dari jumlah penderita di kelompok laki-laki untuk usia produktif, dikasih tahu usia produktif itu 20 sampai 69 tahun. Berarti kelompok yang ini nih ya, yang dikasih merah nih, yang dikotakin 20 sampai 69 tahun. Nah, tinggal kita jumlahkan aja, berarti rata-rata tinggal jumlahnya ya, yaitu 65, 130, 128, 201 dan 176. Jumlah dibagi ada 5 kelompok, berarti dibagi 5 ya. Jadi 65 tambah 130, 128, 201, 176 bagi 5. Nah, dijumlahkan hasilnya adalah 700 dibagi 5 adalah 140. Berarti jawabannya 140.
Pak Mulyono memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium yang akan ditanami pohon mangga. Pada lahan tersebut telah dibuat pematang-pematang dengan jarak tertentu. Ini pematang-pematangnya ya, yang abu-abu ini nih, agar pohonnya tumbuh baik. Disebut pematang 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai kelima ditanami 16, 18, 21, 23, 26 pohon. Terus yang lainnya selalu bertambah dengan pola yang sama sampai dapat memuat 10 pematang. Nah, yang ditanya jumlah pohon pada pematang terakhir. Tadi kan keterangannya di sini pematangnya 16, 18, 21, 23 sama 26 ya. Nah, kita tulis ulang di sini. Nah, kita lihat selisihnya. 16 ke 18 nambah 2, 18 ke 21 nambah 3, 21 ke 23 nambah 2, 23 ke 26 nambah 3. Oh, berarti seperti ini. Polanya berulang tuh berarti ya. Nambah 2, nambah 3, nambah 2, nambah 3, dan seterusnya. Berarti untuk yang selanjutnya bisa kita tulis seperti ini penambahannya ya. Nah, kita cari deh pematang yang ke-6 sampai yang ke-10. Tinggal tambah 2, tambah 3, dan seterusnya. Dapat deh yang ditanya pada pematang terakhir, berarti yang ke-10 ya. Jawabannya adalah 38C. Pak Mulyono memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium yang akan ditanami pohon mangga. Pada lahan tersebut telah dibuat pematang dengan jarak tertentu agar pohonnya tumbuh baik. Pematangnya disebut pematang 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang pertama sampai kelima dapat ditanami 16, 28, 21, 23, dan 26 pohon. Pematang yang lainnya selalu bertambah dengan pola yang sama. Nah, terus Pak Mulyono lahannya dapat memuat sampai 10 pematang. Nah, ya, banyak pohon mangga Pak Mulyono adalah berapa pohon? Nah, dari yang tadi kita sudah bisa melihat pematangnya itu untuk 1, 2, 3, 4, 5 itu 16, 18, 21, 23, 26. Kalau kita lihat polanya itu penambahannya adalah penambahan 2, nambah 3, nambah 2, nambah 3. Berarti bisa kita simpulkan yang berikutnya juga nambah 2, nambah 3 gitu ya. Sehingga yang 6 sampai 10 kita bisa cari. 26 tambah 2, 28, tambah 3, 31, tambah 2, 33, tambah 3, 36, tambah 2, 38. Nah, ini banyak pohonnya. Nah, sekarang banyak pohon Pak Mulyono keseluruhannya berapa? Tinggal kita jumlahkan nih. 16, 18, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38. Jumlahkan jadi totalnya adalah 270 pohon. Pak Mulyono memiliki sebidang tanah yang berbentuk trapesium yang akan ditanami pohon mangga. Pada lahan tersebut telah dibuat pematang dengan jarak tertentu agar pohonnya tumbuh baik. Disebut pematang 1, 2, 3, dan seterusnya. Pematang pertama sampai kelima ditanami 16, 18, 21, 23, dan 26 pohon. Yang lainnya selalu bertambah dengan pola yang sama sampai memuat 10 pematang. Nah, kalau kita lihat di sini Pak Mulyono membeli bibit pohon mangga setinggi sekian sentimeter dengan harga 40.000 per bibit. Modalnya yang dikeluarkan Pak Mulyono itu berapa? Berarti pertama mungkin kita cari banyak pohonnya dulu ya. Nah, kita lihat banyak pohonnya pematang 1 sampai 5 itu ada di soal. Kita lihat selisihnya 16 ke 18 nambah 2, ke 21 nambah 3, ke 23 nambah 2, ke 26 nambah 3. Nah, begini ya. Maka untuk pematang berikutnya kita lihat pola penambahannya seperti itu juga ya. Nambah 2, nambah 3, nambah 2, nambah 3, nambah 2, nambah 3, dan seterusnya. Berarti kita bisa tulis pematang yang lainnya begini. Yang 6 berarti nambah 2, yang ke-7 nambah 3, yang ke-8 nambah 2, nambah 3, nambah 2. Sehingga totalnya kalau kita jumlahkan, totalnya adalah 270 pohon. Nah, di situ satu pohonnya, satu bibit pohonnya itu harganya 40.000. Berarti modalnya adalah 270 pohon dikali 40.000. Jadi hasilnya adalah 10.800.000. Jawabannya yang D. Pak Mulyono memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium yang akan ditanami pohon mangga. Pada lahan tersebut
telah dibuat pematang-pematang dengan jarak tertentu agar pohon mangganya tumbuh dengan baik. Pematang paling atas disebut pematang 1 dan seterusnya. Pematang pertama sampai kelima dapat ditanami oleh 16, 18, 21, 23, dan 26 pohon. Nah, terus pematangnya selalu bertambah dengan pola yang sama. Ingat, pola yang sama. Dan lahan Pak Mulyono dapat memuat sampai 10 pematang. Nah, diketahui satu pohon mangga dapat menghasilkan 20-30 kg tiap panennya. Dalam setahun 2 kali panen nih. Terus 5% dari hasil panen rusak. Harga jualnya 20.000 untuk 1 kilonya. Nah, pernyataannya yang benar yang mana? Di sini kita lihat banyak yang dipanen, terus yang rusak sama penjualan, begitu ya. Nah, kita lihat pertama dari yang jumlah pohonnya dulu mungkin ya, yang sudah ada di soal, yaitu 16, 18, 21, 23, dan 26. Nah, ini kita lihat selisihnya nambah 2, nambah 3, nambah 2, nambah 3. 23, 23, berarti polanya sama nih kayaknya nih. Berarti pasti 23, 23 lagi nih. Begitu penambahannya. Nah, sehingga yang pematang 6 tinggal tambahin 2, pematang 7 dari yang 6 nambahin 3, nah, terus tambah 2, tambah 3, tambah 2, dan seterusnya begini. Nah, sehingga jumlahnya tinggal kita jumlahkan semua, ada 270 pohon. Yuk kita lihat pernyataannya. Banyak mangga yang dipanen mungkin mencapai 10.000 kg. Yuk kita lihat. Pertama, kalau untuk yang minimal itu 2 kali 270 ya, 2 kali panen, 270 pohon. Nah, mangganya 20 sampai 30. Berarti kalau 20 dapatnya 10.800, kalau 30 dapatnya 16.200. Nah, 10 kilo enggak? Oh, enggak nih ya, berarti yang ini salah. Kemudian yang mudah lagi, kita lihat panen rusak minimal, panen yang rusak kan 5% nih. Nah, totalnya kan tadi 10.800 sampai 16.200. Kalau 10.800 kali 5% itu adalah 540 kg. Kalau 16.200 kali 5% dapatnya 810 kg. Nah, di sini mencapai 600 kg. Nyampe 600 nggak nih? Bisa, mungkin mencapai 600. Nah, kemudian hasil penjualan maksimal. Nah, kalau maksimal berarti kita ambil yang hasil panennya yang maksimal, yaitu ini. Gitu ya. Maka hasil penjualan maksimal adalah 16.200 dikurang 810 kg. Kita kali 20.000. Agak ribet nih kayaknya kalau ngurangin dulu. Mungkin kali 20.000 aja dulu. 16.200 kali 20.000 324 ya. Terus 810 kali 20.000 16.200. Tinggal dikurangin jadinya 307.800. Apakah mencapai 324 maksimalnya? Oh, tidak. Maka yang benar hanya pernyataan yang kedua. Diagram di bawah menyajikan data penjualan ponsel merek A, B, C, D, E dengan perbandingan ponsel C, D, E itu pada diagram batang. Terus banyak ponsel merek C yang terjual itu 300 unit. Nah, kita lihat dulu mungkin persentasenya ya untuk C, D, E yang biru itu. Yang biru itu 100 dikurang 32 sama 20 ya. 32 tambah 20 tuh 52. Dikurangin 100 jadi 48%. Itu yang biru untuk nantinya. Kemudian yang C adalah 5X ya, 569, anggap aja 5X ya. 5X sama dengan 300, berarti dari sini X-nya adalah 300, kita bagi 5 ya, yaitu 60. Maka yang lain 6 sama 9 juga kita tinggal kali 60 nih. Maka yang D-nya adalah 6X ya, 6 kali 60, 360. Yang E-nya 9X, 9 kali 60, 540. Dimana total CDE atau yang biru ya, tinggal kita jumlahkan, itu adalah 1.200.
Nah, berdasarkan informasi, banyak keseluruhan ponsel yang terjual adalah berapa unit? Berarti dari yang CDE tadi yang biru 48% dari total itu adalah 1.200. Berarti totalnya adalah 1.200 dibagi 48% atau kali 100 per 48. Tinggal dihitung, dapatnya 2.500. Diagram di bawah menyajikan data penjualan ponsel merek A, B, C, dan E. Perbandingan CDE itu ada pada diagram batang. Terus C yang terjual 300 unit. Oke, kita lihat yang di diagram lingkaran dulu yang semuanya ya. Yang biru belum ada angkanya ya, angka persenannya. Berarti yang biru kita cari 100 kurang 32 sama 20. Dikurangin dapatnya 48%. Kemudian yang C 569 berarti anggap aja 5X tuh ya. Yang C itu sama dengan 300. Berarti dari sini bisa kita hitung untuk mencari X-nya adalah 300 bagi 5 ya. Yaitu adalah 60. Karena C-nya 6, X-nya 60, maka 6 sama 9 juga kita anggap aja 6X sama 9X yang nantinya kita kali 60. Untuk yang D, 6X, 6 kali 60, yaitu 360. Yang E, 9X, 9 kali 60, yaitu 540. Nah, tinggal dijumlahkan untuk mencari yang biru tuh ya, CDE, itu adalah 1.200. Nah, berdasarkan info, banyak ponsel merek A yang terjual itu berapa? Nah, kita tahu kan yang C itu adalah 48% ya. Dari total itu kan 1.200. Nah, yang A berapa di sini? Kalau kita lihat, yang A itu 32% ya kan? A itu 32%. Nah, tinggal kita bandingkan sebenarnya yang C sama A ini. Nah, berarti banyak A adalah 32% per 48%. Kali 1.200 yaitu banyak yang C-nya. Nah, tinggal dibagi ya. Nah, persennya hilang gitu. Kalau dibagi 16 itu 2, bagi 16 3. Dibagi 3 habis, dibagi 3 400. 400 kali 2 berarti banyak A adalah 800. Jawabannya adalah yang D. Diagram di bawah menyajikan data penjualan ponsel merek A, B, C, D, dan E. Perbandingannya seperti diagram batang nih untuk yang CDE. Terus banyak ponsel merek C yang terjual adalah 300 unit. Nah, mungkin kita bisa lihat yang biru dulu nih, yang CDE ya. Yang biru itu berarti sisa dari 32 sama 20 nih. Berarti 100 dikurangin 32 tambah 20. Dapatnya 48%. Kemudian yang C itu banyaknya 5 ya. Ini perbandingan 5, 6 sama 9. Berarti bisa kita tulis 5-nya itu ceritanya 5 kali X adalah 300 begini ya. Maka bisa kita lihat dapat X-nya adalah 300 bagi 5 nih, yaitu adalah 60. Maka yang lain yang 6 sama 9 ini juga tinggal kita kali 60 nih. Berarti yang D-nya 6 kali 60 360. Yang E-nya adalah 9 kali 60 540. Sehingga kalau kita jumlahkan CDE tinggal tambahin dapatnya 1.200. Nah, berdasarkan informasi, persentase penjualan C terhadap seluruh merek ponsel adalah berapa? Oke, mungkin kita langsung dari CDE aja kali ya. CDE, ya kalau dijumlahkan, itu kan 48% nih. Ya, nah ini jumlahnya 1.200. Nah, yang C kita belum tahu berapa persennya nih. Tapi hasilnya adalah, tadi berapa? Yang C 300 begitu ya. 300. Tinggal kita bandingkan persentasenya nih. Berarti C adalah 5/20 ya kan, kali 48. 5/20 dari mana? Oh, 5 ini yang tadi diagram batangnya ya 5. 20 ini tadi yang 5 tambah 6 tambah 9. Nah, bisa juga kita pakai yang ini. Kali 48%, nah, berarti dibagi 5 habis, dibagi 5 4 ya, 48 bagi 4. Nah, dapatnya adalah 12%.
Diagram di bawah menyajikan data penjualan ponsel merek A, B, C, D, dan E. Perbandingan penjualan ponsel merek C, D, dan E. Nah, seperti diagram batang. Nah, banyak ponsel merek C yang terjual adalah 300 unit. Jadi ini semua diagram lingkaran ya. Nah, untuk C, D, E digabung di biru nih. Nah, perbandingannya untuk yang biru 5, 6, sama 9. Pertama paling kita cari dulu birunya ini berapa persen. Persenannya belum ada nih ya. Tinggal 100 dikurangin 32 sama 20, yaitu 48%. Nah, kemudian C yang terjual itu 300 unit. C-nya itu 5, D-nya 6, E-nya 9. Berarti ceritanya 5X lah ya. 5X itu sama dengan 300. Berarti bisa kita cari X-nya adalah 300 dibagi 5, yaitu 60. Berarti untuk yang D dan E, ini tinggal kita kali 60 ya. Nah, sehingga D-nya adalah 6X, 6 kali 60, 360. Yang E-nya 9X, 9 kali 60, 540. Nah, sehingga total untuk yang bagian biru tuh ya, 300 tambah 360 tambah 540, yaitu 1200. Nah, berdasarkan informasi kita tentukan kebenaran pernyataannya. Yuk, mungkin kita lihat aja dulu ya. Selisih B dan E adalah 40. Kemudian jumlah A dan E lebih dari setengah jumlah semua ponsel. Terus perbandingan ponsel A, B, dan C adalah 8 banding 5 banding 3. Yuk kita lihat tadi ada keterangannya. C, D, dan E 300, 360, dan 540. Yuk kita tulis aja dulu. C-nya adalah 300, kemudian D-nya adalah 360, E-nya adalah 540. Kemudian CDE itu 48%, ya kan? 48% dari total itu adalah 1.200. Yuk kita lihat sama-sama. Pertama banyak A-nya dulu kita cari, itu 800. Dari mana? Karena A-nya adalah 32% ya kan, berarti tinggal 32/48 persennya ya, dikali 1.200 ya, dapatnya 800. Begitupun B, yang B 500 dapatnya dari 20/48 ya, kita kali 1.200 dapatnya 500. Nah, A, B, C, D, E udah ada, kita tinggal lihat. Yang pertama, selisih B dan E berarti 500 sama 540 ya. 540 kurang 500. Nah, hasilnya adalah 40. Berarti pernyataan yang pertama ini betul. Kemudian jumlah A dan E lebih dari setengah untuk semua ponsel. A-nya itu 800. Kemudian E-nya adalah 540, dijumlahkan berarti 1.340. Oh, berarti di sini kita nyari totalnya juga aja ya. 1.248%, berarti totalnya adalah 1.200 dibagi 48%, berarti bagi 48 kali 100. Yuk kita bagi 12 habis, bagi 12 4. 100 bagi 4 25, berarti kan 2.500. Nah, kalau setengahnya berarti setengah kali 2.500, yaitu berapa? 1.250. Apakah 1340 lebih dari 1.250? Iya, betul. Nah, sekarang A banding B banding C. Ya udah, A-nya kan 800, B-nya 500. Kemudian C-nya 300. Nah, sama-sama ratusnya hilang lah ya. 8 banding 5 banding 3. Oh, benar. Oh, berarti di soal ini semua pernyataan benar. Untuk memproduksi X produk, perusahaan A membutuhkan biaya sebesar 150 tambah X kurang 10 di kuadrat juta rupiah. Jika produk yang dihasilkan dijual dengan harga GX adalah 40 kurang X untuk sebuah produk, berarti dari sini kita dapat untuk biaya 150 tambah X kurang 10 di kuadrat, berarti X kurang 10 kali X kurang 10. Itu adalah X pangkat 2 kurang 20X tambah 10. Jadinya biayanya X pangkat 2 kurang 20X tambah 250.
Kemudian harga jual satuannya adalah 40 kurang X. Sehingga untuk pendapatan harganya tinggal kita kali banyak produk yang dijual. Berarti 40 kurang X dikali dengan X. Hasilnya adalah 40X kurang X pangkat 2. Nah, kalau keuntungan, untung itu gimana? Untung adalah pendapatan dikurang biaya. Pendapatannya tadi adalah 40X dikurang X pangkat 2. Biayanya X pangkat 2 kurang 20X tambah 250. Tinggal kita kurang. Min X kuadrat dikurang X kuadrat. Ini jadinya min 2. Ya, min 2X pangkat 2. Kemudian 40 kurang min 20. Nah, 40 tambah 20 ya, jadinya 60. Terus kurang 250. Jadi jawabannya yang paling sesuai adalah yang mana nih? Yang D. Untuk memproduksi X produk, perusahaan A membutuhkan biaya sebesar Fx sama dengan 150 ditambah X kurang 10 dikuadrat. Terus jika produk yang dihasilkan dijual dengan harga GX 40 kurang X juta untuk sebuah produk. Nah, kita bisa dapat di sini biayanya ya 150 tambah X kurang 10 dikuadrat, berarti X kurang 10 kali X kurang 10 ya. Jadinya X pangkat 2 kurang 20X tambah 100 ditambahin 150 tambah 100-nya ya. Jadi tambah 250. Kemudian untuk harga satuan, ingat satuan itu adalah 40 kurang X, sehingga pendapatannya adalah harga tinggal dikali banyak produknya. Berarti 40 kurang X kita kali dengan X, jadinya 40X dikurang X pangkat 2. Nah, di sini keuntungan maksimum yang mungkin didapat perusahaan, keuntungan apa? Pendapatan dikurang biaya. Berarti 40X dikurang X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 kurang 20X tambah 250. Tinggal kita kurangin, dapatnya hasilnya min 2X pangkat 2 tambah 60X kurang 250. Nah, untuk untung ini kan bentuknya bentuk fungsi kuadrat ya. Berarti untuk untung maksimum kita bisa mencari X puncaknya atau X puncaknya ya, yaitu min B per 2A. Jadi yang minus 60 dibagi 2 kali min 2, 60 bagi 4 ya, adalah 15. Maka tinggal kita substitusi X-nya 15 di untung, min 2 kali 15 pangkat 2, tambah 60 kali 15 kurang 250. Tinggal dihitung, dapatnya adalah 200 ya. Karena di situ juta ya, berarti keuntungannya adalah 200 juta rupiah. Untuk memproduksi X produk, perusahaan A membutuhkan biaya sebesar Fx sama dengan 150 tambah X kurang 10 kuadrat juta rupiah. Jika produk yang dihasilkan dijual dengan harga GX sama dengan 40 dikurang X juta, nah di sini ada biayanya, tinggal kita jabarkan X kurang 10-nya dikuadrat ya. Jadinya X pangkat 2 kurang 20 X tambah 100. Nah, tinggal kita tambahkan 150 tambah 100-nya ya. Jadi tambahnya 250. Kemudian harga jual satuan adalah 40 kurang X. Ingat satuan, ini belum pendapatannya. Berarti pendapatannya adalah tinggal harga satuan dikali banyak produknya, yaitu X ya. Berarti hasilnya jadinya 40X dikurang X dikali X. Hasilnya 40X dikurang X pangkat 2. Nah, di sini perusahaan memperoleh untung saat memproduksi X barang. Himpunan X-nya berarti untung itu kan saat pendapatan lebih besar dari biaya, begitu ya. Pendapatannya 40X kurang X pangkat 2 lebih besar dari biayanya. X pangkat 2 kurang 20X tambah 250. Tinggal kita taruh ke kiri ya. Buat ruas kanannya kita buat jadi 0, berarti ini pindah ruas ke kiri, begitu. Hasilnya min 2X pangkat 2 tambah 60X kurang 250. Nah, enaknya di sini sih kayaknya enaknya kita bagi aja nih ya dengan min 2, begitu ya. Hasilnya adalah X pangkat 2 kurang 30X tambah 25 kurang dari 0. Bisa kita faktorkan kebetulan
X kurang 5 kali X kurang 25 kurang dari 0. Nah, kita bisa buat garis bilangan. Ada 5 sama 25. Di sini mungkin enaknya kita ambil di sini aja 0 ya. Kita substitusi kemari untuk X-nya sama dengan 0. Jadinya kan 0 kurang 0 tambah 125 ya. Oh, berarti di sini positif nih, ya kan? Sisanya selang-seling. Positif, negatif, positif. Nah, yang kita inginkan lebih kecil dari 0 di sini ya. Lebih kecil dari 0 berarti adalah tanda yang negatif. Berarti yang tengah di situ. Maka kesimpulannya X-nya adalah antara 5 sampai 25. Di opsi yang memenuhi adalah yang B. Untuk memproduksi X produk, perusahaan A membutuhkan biaya sebesar Fx sama dengan 150 ditambah X kurang 10 pangkat 2 juta rupiah. Produk yang dihasilkan dijual dengan harga Gx adalah 40 kurang X juta. Oke, berarti dari sini bisa kita lihat biayanya adalah untuk yang X kurang 10 pangkat 2 kita jabarkan. X kurang 10 kali X kurang 10 seperti ini ya. X kurang 10 kali X kurang 10 kali pelangi. Begitu dapatnya X pangkat 2 kurang 20X tambah 100. Nah, ujungnya tinggal tambah 150 di sini ya. Jadi tambahnya 250. Kemudian harga satuan, ingat harga satuan ya, hanya satu buah barang, satu buah produk harganya 40 kurang X. Maka karena yang dijual sebanyak X produk, berarti pendapatan adalah harga tinggal kali banyak produk yang terjual. 40 kurang X dikali X, yaitu 40X dikurang X pangkat 2. Saat pendapatannya maksimum, keuntungannya berapa? Pendapatan tadi berarti kan yang 40X dikurang X pangkat 2 ya. Nah, saat maksimum, bentuk ini kan bentuknya seperti fungsi kuadrat ya. Berarti saat maksimum kita cari dengan rumus X puncak, yaitu min B per 2A. Yaitu minus 40 dibagi 2 kali min 1, hasilnya adalah 20. Kemudian keuntungannya, untungan adalah pendapatan kurang biaya. Berarti 40X dikurang X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 kurang 20X tambah 250. Hasilnya adalah min 2X pangkat 2 tambah 60X kurang 250. Nah, dari sini tinggal kita substitusi X-nya 20 deh. Ya, karena saat pendapatannya maksimum, ya kan, pas pendapatannya maksimum itu kan X-nya 20, untungnya berapa? Kita ganti deh, berarti di untungnya ini X-nya 20, min 2 kali 20 pangkat 2 tambah 60 kali 20 kurang 250, min 800 tambah 1200 kurang 250, hasilnya 150 juta rupiah. Jawabannya adalah yang D. Untuk memproduksi X produk, perusahaan A membutuhkan biaya sebesar Fx sama dengan 150 ditambah X kurang 10 pangkat 2 juta rupiah. Produk yang dihasilkan kemudian dijual dengan harga Gx adalah 40 kurang X. Ingat, harga, bukan pendapatan. Berarti dari sini kita bisa dapat biayanya untuk X kurang 10 pangkat 2 kita jabarkan. Jadinya X pangkat 2 kurang 20X tambah 100. Tinggal 150 tambah 100 yaitu 250. Kemudian ingat harga ya, bukan pendapatan. Untuk pendapatan gimana? Pendapatan adalah tinggal harga dikali banyak produk yang terjual. 40 kurang X kita kalikan dengan X. Hasilnya 40X dikurang X pangkat 2. Oke, berdasarkan wacana kita tentukan kebenaran. Pendapatan saat 20 lebih besar dari 25. Saat untung maksimum, biayanya minimum. Saat pendapatannya maksimum, biayanya 250. Oh, kita tulis ulang deh ya. Tadi biayanya, terus pendapatannya, sama keuntungan. Untung adalah pendapatan kurang biaya. Berarti 40X dikurang X pangkat 2. Kita kurangi dengan X pangkat 2 kurang 20X tambah 250. Hasilnya adalah min 2X pangkat 2 tambah 60X kurang 250. Kita lihat.
Pendapatan saat memproduksi 20 produk lebih besar dari saat memproduksi 25 ya. Berarti untuk 20 sama 25. Kita lihat pendapatan PX-nya adalah 40X dikurang X pangkat 2. P20, 40 kali 20 kurang 20 pangkat 2. Berarti pendapatannya 400. Saat 25, 40 kali 25 dikurang 25 pangkat 2. Hasilnya 375. Oh, lebih besar nih. Benar lebih besar ya. Berarti pernyataan 1 benar. Pernyataan kedua, saat untungnya maksimum, biayanya minimum. Oh, berarti ada fungsi untung, ada biaya. Kalau benar saat untung maksimum biayanya minimum, berarti X-nya harusnya sama nih, karena fungsinya sama-sama fungsi kuadrat. Kita lihat untuk untung, X-nya min B per 2A, yaitu 60 bagi 2 kali min 2, jadinya 15 ya. Tapi saat biaya, kalau biaya berarti X-nya adalah min B per 2A, tapi B-nya min 20 nih. Minus dari min 20 bagi 2 kali A-nya 1, 10. Oh, ternyata ini tidak sama ya, 15 sama 10 ya. Berarti pernyataan yang kedua salah. Pernyataan ketiga, saat pendapatannya maksimum, biayanya 250. Pendapatannya 40X dikurang X pangkat 2. Kita cari juga. X puncaknya min B per 2A. Minus 40 bagi 2 kali min 1 jadinya 20. Maka biayanya 20, berarti biayanya kita ganti X-nya dengan 20 ya. Berarti 20 pangkat 2 kurang 20 kali 20 tambah 250. Berarti biayanya 250 juta rupiah. Oh, benar. Berarti di sini yang benar adalah pernyataan pertama dan ketiga.